Miramar. Jadi langsung aja kita siap-siap menuju ke Miramar. Salah satu map yang kalian kangenin kalau misalnya kata Sanskui tadi. Dan pasti kita juga kangenin untuk bisa melihat aksi-aksi spektakuler di Miramar. Apalagi kita juga ingat ada beberapa tim yang emang bermain bagus banget. Garang banget di Miramar khususnya. Betul sekali, dari data yang kita dapatkan, WWCD pertama yang didapatkan oleh Indonesia itu berada di Miramar oleh EVOS Reborn. Sehingga bisa saja kembali akan terulang lagi, bahkan waktu itu sempat ada data di mana Miramar dan juga Sanhok menjadi map andalan tim-tim Indonesia. WWCD-nya di Miramar dan juga Sanhok. Kita melihat apakah Miramar kali ini menjadi Miramar lagi untuk tim Indonesia. Let's go, kita langsung saja masuk ke game yang kedua kita. Ini dia Miramar. Jeng jeng jeng. Nah, pesawat sudah diterbangkan dan ternyata dari arah utara lurus langsung menuju ke selatan. Kali ini membuat tim-tim yang turun di area tengah dari Miramar sangat nyaman sekali. Bahkan ini kemanapun harusnya tidak terlalu jauh untuk nyambung dari tim-tim tersebut. Betul, mau ke Impala, mau ke Monte, ke El Pozo, ini gampang banget. Ini benar-benar flight path yang baik banget untuk para tim-tim. Dan pastinya faktor selanjutnya yang akan menentukan bagaimanakah perjalanan para tim-tim ini kita lihat ya, kita tonton bersama adalah circle pertama. Yang dimana kita akan mulai menebak Sanskui. Dan juga mungkin teman-teman sekalian di luar sana, kalian bisa tulis di kolom komentar kota mana sih yang akan masuk ke dalam circle pertama. Ini biasalah tebak-tebakan ala-ala kita ya. Sanskui. Harusnya karena saya cukup berani jadi saya cari yang pojok-pojok El Pozo. Oke, gue Impala kalau gitu, kita counter ya. Oh ya bagus. Counter, saling counter lah pokoknya. Ya, tapi harusnya akan kita lihat lah nanti seperti apa. Kalau di Rangel memang kecenderungannya itu circle-nya di kiri terus. Tapi Miramar gak ada tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Ini ke kiri. Bagus, masuk dong El Pozo Miramar. Masuk Impala banget. enggak tuh? Seneng banget tuh. Iya. El Pozo di ujungnya banget lagi kan. Iya bener. Dan ini dia teman-teman sekalian, circle pertama kita juga sudah mulai terbuka. Para tim-tim ini, para player-player ini juga sudah mulai menuju ke drop zone-nya masing-masing. BN yang tadi terspot juga harusnya masih akan mencari vehicle untuk dikendarai oleh mereka menuju ke spot mereka untuk awal-awal. Tapi mereka kali ini sudah bertemu dengan Geek Fam di awal-awal pertandingan seperti ini, yang dimana tim Geek juga sudah mulai mendapatkan lootingan mereka, beberapa weapon juga, dan akhirnya salah satu player dari tim BN United pun juga harus ditumbangkan nyawanya. Ya, karena tadi pemain BN United yang dipulangkan mencoba untuk mendapatkan sebuah minifine atau Tayo ini yang diambil oleh Damrut duluan. Damrut bersama dengan pemain-pemain G, karena dari belakang juga ditembakin terus-terusan sehingga sulit sekali keadaannya untuk pemain tersebut. Dan kita melihat kali ini dari total elimination, ternyata Damrut dari Geek Fam Malaysia menjadi pemain yang memang ini adalah kunci dari Geek Fam, Damrut. Udah nyalip Lamborghini ya, bahkan dengan total 54 elimination, Lamborghini 52. Jadi perlu diingat kawan-kawan semuanya, ini adalah total keseluruhan elimination yang sudah diamankan oleh masing-masing individu yang bermain di PMPL Southeast Asia season yang keempat ini. Kalau misalnya kalian pengen mencari informasi seperti ini yang lebih lengkapnya mungkin, yang mungkin kalian pengen update aja gitu, kalian bisa langsung visit websitenya di pmplsea.com. Di situ lengkap banget dan biasanya gue ngeliat data-data ya di situ. Betul sekali. Kalau dari tadi kalian mendengar kenapa Sanskui tahu nih, wah ini orang dalam nih yang tahu datanya. Enggak, kita juga sama kayak kalian lihatnya di pmplsea.com. Yoi, soalnya lengkap banget. Betul, sangat lengkap gitu sekali. Jadi sebelum kita cast juga ngeliat-ngeliat dulu di situ untuk ngulik-ngulik informasi supaya ada bahasan aja sih. Iya, karena supaya ada informasi juga. Lagi siapa sih yang jago, lagi player yang mana sih yang lagi ini banget permainannya lagi ngegas banget gitu kan. Jadi bisa kalian lihat informasinya di sana. Ini adalah salah satu tim juga yang lagi ngegas permainannya, yaitu ada EVOS yang tadi sempat mendapatkan winner chicken dinner di game pertama kita, yaitu Irangel. Dengan begini Sanskui, kayaknya teori kita yang tadi yang sempat lo sudah sebutkan ya, di mana Miramar dan juga Sanhok adalah
map untuk Indonesia atau map favorit untuk dimenangkan tim Indonesia ya setelah dari Super Weekend pertama kemarin. Tapi dengan dibukanya winner-winner chicken dinner di Erangel oleh EVOS, kayaknya udah ke break deh itu teori tadi. Teori tadi harusnya sudah dipatahkan oleh EVOS karena mereka bermain dengan sangat baik. Bahkan tidak hanya EVOS saja yang bermain sangat-sangat baik. Dari RRQ Rio juga tadi memulai start mereka di Super Weekend dengan sangat-sangat menjanjikan. Berada di hashtag yang kedua dan pastinya ini juga kita melihat tim yang baru saja kita bahas, Asa. Pemain yang juga sangat-sangat menjadi bisa dikatakan tulang punggung lah untuk RRQ Rio. Karena pemain ini saat dia ngegas, RRQ juga ngegas mainnya. Betul, ini Asa ini adalah sebuah asa untuk RRQ. Dan benar, kita adalah doa. Ngelihat Asa bersama dengan tim RRQ kayaknya sangat-sangat nyaman sekali untuk bermain. Bahkan tadi terlihat cukup bahagia dia, ketawa-ketawa juga. Iya, kayaknya itu tadi potongan rambut baru ya? Iya makanya, baru mau disinggung ke situ juga. Mungkin selama ini juga kayak gitu, tapi ketutupan peci. Enggak, kemarin di ID enggak. Soalnya kan sempat dibuka tuh pecinya beberapa kali kan. Apalagi di awal-awal PMPLC ya kalau nggak salah deh. Udah nggak kelihatan lagi peci gaming ala Asa. Dan juga rekan-rekannya, cuman mungkin ini adalah menjadi sesuatu yang fresh ya, a fresh start untuk RRQ dan juga Asa. Kita sudah melihat tadi potongan rambut yang fresh juga dari Asa. Dan di sini kita juga sudah melihat looting phase yang sudah dimaksimalkan oleh tim Geek Fam juga, yang dimana kemarin di Super Weekend pertama Geek Fam juga adalah salah satu tim yang mendapatkan posisi top 3. Wow, itu dia menjadi sesuatu yang sangat menarik juga dari area Super Weekend-nya. Dan kita melihat kali ini persaingan untuk mendapatkan slot PMGC di Super Weekend. Berarti yang terdepan untuk sementara waktu adalah For Rivals, Geek Fam, Axis Red Ones, Bigetron dan juga EVOS. Itu setelah kita melihat di Super Weekend yang pertama. Karena peringkat pertamanya kan udah dapat slot si Xaviernya. Iya, baru mau gue jadi ini netizen biasanya. Oh, iya. Bang, kok di X nggak disebut bang? Jawab dong bang. Karena di X udah dapat slot, nah, masa dapat 2? Jadi kalau misalnya ada yang udah dapat slot, intinya adalah dihibahkan di posisi yang di bawah mereka begitu. Diturunkan lah. Diturunkan ke area posisi di bawah mereka. Karena gak cuma di X sebenarnya yang berada di area-area atas. Ada juga tim Infinity yang berada di posisi kelima. Tapi tadi Infinity di skip kan. Gua gak sebutin Infinity berada di jalur untuk mendapatkan PMGC. Karena mereka udah dapet di X sama Infinity. Jadi yang saat ini paling banyak atau paling atas untuk memperebutkan 5 paling atas adalah For Rival, Geek Fam, Axis Red Ones, Bigetron dan juga EVOS. EVOS tadi membuka dengan sangat baik, mendapatkan winner-winner chicken dinner, harusnya kembali bergeser nih dari top 5-nya untuk dapat slot PMGC. Karena apalagi kita ingat juga ini baru 1 minggu ya kita lalui, pastinya dari rankings atau dari klasemen ini bisa berubah sangat drastis dari hari demi hari yang akan kita lalui nantinya. Jadi pasti kita akan ikuti cerita mengenai siapakah yang akan mendapatkan slot PMGC melalui jalur liga sampai akhir liga nanti. Ya, kita melihat juga ini dia dari seorang Yuhai yang juga baru berganti gaya rambut. Kalau kita melihat di beberapa postingan, dan dari sisi lain Voldemort bersama dengan pemain dari RRQ Rio ternyata mereka memantau di area lower ground-nya ada Baunam United. Ini dia, apakah akan di-engage oleh player-player dari tim RRQ kali ini? Masih dipantau aja untuk sejauh ini karena pastinya angle ke arah BN ini nggak terbuka cukup lebar ya, nggak free-free amat lah kalau misalnya kita bilang ke arah BN sendiri. Jadi harusnya sih nggak terlalu tergesa-gesa untuk tim RRQ sekarang, hanya memantau aja, mengumpulkan informasi saja. Apalagi ini juga masih circle pertama dan mereka nggak ke press oleh Blue Zone juga gitu. Tidak ada PR yang harus dikerjakan oleh RRQ di area ini, bahkan mereka nggak ngapa-ngapain pun tidak membuat mereka rugi, sehingga tidak ada sebuah tembakan tadi yang dilakukan oleh RRQ Rio. Dari sisi lain kita juga melihat seorang Epi dari For Rival melakukan tapping-tapping. Ini dia dengan mininya. Kali 8 bahkan sudah dimilikinya, berganti dengan M4 lagi. Kali 6 kali ini dari seorang Rich menuju ke satu pemain, tapi dia juga terkena damage dari pemain-pemain tim Secret Malaysia. Tadi ada trading damage juga antara For Rivals dan juga tim Secret ya. Tim Secret dari Malaysia of course, dan dengan begitu mereka sudah digertak satu sama lain. Oke, kita cabut ke
kali ini kita back off sedikit. Mungkin kita akan mencari spot yang lebih nyaman sedikit untuk selanjutnya. Sementara itu di sisi yang lainnya juga Eagle Esports sudah mulai mengendus keberadaan dari MS Chonburi. Tapi Fluket di sisi lain ternyata tertangkap basah oleh Kit dari tim Secret. Ini Kit juga adalah salah satu player yang cukup mematikan dari tim Secret. Ya, selalu menjadi andalan dari tim Secret seorang Kit. Dan menariknya adalah Kit selalu diberikan senjata-senjata dengan peluru banyak. Seperti kita melihat kali ini M249 berada di punggung dari seorang Kit. Saat tim Secret mendapatkan MG3 juga selalu diberikan ke arah Kit untuk dia menjadi pemain terdepan mendobrak pertahanan dari lawan-lawannya. Dari arah lain kita juga melihat Ravenclaw bersama dengan pemain Vampire Team yang bisa dikatakan permainannya sangat menggila sekali di match yang pertama. Menggilanya kenapa? Karena mereka benar-benar gak takut untuk mendobrak pertahanan lawan-lawannya. Namun dari sisi lain ternyata Asa sudah mendapatkan satu pemain Kapon. Ada pergerakan juga yang dibangun oleh seorang Voldemort datang kali ini untuk mendapatkan seorang Silence. Tapi Silence tanpa suara seperti namanya berada di area tersebut. Turun kembali dari sebuah baginya melemparkan sebuah granat kali ini. Voldemort masuk ke dalam, meledak di sana dan belum memberikan damage ke arah seorang Silence. Granat selanjutnya akan dilempar oleh Voldemort kali ini. Granat demi granat itu banyak banget dihujani. Molotov pun juga Silence pun terdiam kali ini karena dia langsung saja dieksekusi nyawanya di tangan Nerpeko dan rekan-rekannya yang lainnya yaitu dari tim RRQ yang kali ini sudah mengantongi 2 elimination point. Masih sangat terlihat bagaimana permainan dari RRQ, mereka menjaga temponya, rapi sekali mereka untuk melakukan sebuah gerakan maju ke arah depan tadi membongkar pertahanan lawan-lawannya. Namun dari sisi lain ternyata Onyx bertemu dengan satu pemain dari Fast Clan, dipulangkan seorang Korpai. Pemain yang memang ditugaskan menjadi palang pintu, ditugaskan untuk membongkar pertahanan lawan-lawannya juga untuk membuka jalan. Pemain Fast Clan ternyata terjebak tadi dari sergapan pemain-pemain Onyx. Asa kayaknya tadi sempat ketangkap juga ya oleh salah satu player dari Four Rivals kalau nggak salah. Karena tadi dari elimination feed kita lihat adanya ledakan yang melumpuhkan Asa nampaknya. Tapi untuk saat ini kita masih belum bisa fokus ke arah sana karena kita sekarang fokus ke arah FaZe, Infinity dan juga Onyx yang berada di bawah sana. Ya sebenarnya fight antara Onyx dan juga Fast Clan ini adalah fight antara mantan di mana Jeff kita tahu bersama sempat bermain untuk Fast Clan dan kali ini Jeff juga tadi melontarkan sebuah tembakan-tembakan menuju ke arah pemain-pemain dari Fast Clan. Kita melihat juga di sana ada Vintores, Mr. Five dan juga satu pemain yang masih bertahan yaitu Tony K. Seorang pemuda yang sangat luar biasa dengan granatnya di match yang pertama. Iya, ini benar-benar Fast Clan ini juga penuh dengan pemain-pemain bintang pastinya. Sementara itu ada salah satu vehicle yang berada di depan seorang Sky dari tim Onyx sudah mulai diledakkan tadi. Dan tim Onyx pun kali ini akan menjaga daerah compound mereka supaya tidak bisa digempur oleh lawan-lawannya yang berada di higher ground, berada di sekitar mereka. Ya, Logan juga hanya melakukan proning terlebih dahulu, memantau area kejauhan. Walaupun kalau kita lihat ternyata ada sebuah open fire yang dilakukan oleh seorang Logan, kembali melakukan proning lagi kali ini. TPP masih terus dilakukan, melihat di arah yang sangat jauh atau cukup jauh. Vintores ternyata mendapatkan seorang Sky Only kali ini. Yap, dan kayaknya masih belum ada follow up lagi untuk move-move selanjutnya yang bisa mereka lakukan. Dan kali ini kita juga fokus terhadap Infinity dan juga Geek Fam yang dimana Logan benar-benar ngelock ke arah depan sana. Sementara itu circle-nya ini dia teori-teori yang dari kemarin sempat diungkapkan oleh para caster-caster kita yang lainnya termasuk oleh Flo tadi ya. Dimana oke lah circle-circle awal ini mereka biasanya mendonat nanti circle ketiga baru mentalnya itu agak-agak jahat. Dan kali ini juga sudah mulai terbukti mental lagi circle kita yang kedua menuju ketiga ini ke arah barat. Ya, menuju ke arah kiri kembali kita melihat dengan circle seperti itu membuat Fast Clan tanpa Korpai sebagai seorang scouter. Kali ini hanya bertiga saja mereka langsung melakukan pergerakan seperti yang juga dilakukan oleh Eagle Esport. 2E bergerak juga mereka menuju ke arah yang lain. 2E, EE. Kan 2E. Kan 2E kan? Bener dong? Enggak. Konteksnya apa ya? Mohon maaf, ya, Anda kan, barusan ngomong EE. Kan 2E begitu. Ada apa itu? Ada MSC yang kali ini sudah mulai tertangkap keberadaannya oleh tim APG. Ada
Tadi salah satu playernya yaitu Pop yang pakai Z di atas sana sudah bisa menyelamatkan diri dia untuk saat ini. Karena healing juga sudah dilakukan dan angle-nya juga nggak terlalu free ke arah Pops di atas sana. Namun dari sisi lain kita melihat kali ini Spavel bersama dengan pemain-pemain NFT. Spavel yang memang ditugaskan sebagai scouter membuka jalan rekan-rekannya. Seperti dengan NFT, EVOS juga melakukan hal yang sama. Semua tim memiliki pemikiran yang sama. Circle membuat semuanya dipaksa untuk bergerak di waktu yang bersamaan. Seperti yang juga dilakukan oleh seorang Ponzai. Tidak terlalu jauh jaraknya bersama dengan pemain-pemain EVOS Reborn. Bergerak mereka menuju ke arah yang lain. Namun TG13 juga sudah memantau di area atas. Udah kelihatan, nah itu dia jelas banget ada beberapa vehicle yang dikendarai oleh tim EVOS. Laser kali ini bisa menyelamatkan diri dia dari ancaman MS Chonburi. Tapi ini benar-benar membuka genderang perang antara mereka berdua. EVOS gak gentar banget, mereka mau elimination point, mereka mau menghadapi satu tim ini yaitu MS Chonburi. Kembali ada sebuah granat yang dilemparkan, meledak di udara, ternyata sayang sekali, terlalu matang tadi ledakan granat yang dilemparkan oleh seorang Red Face. Namun Pops juga akan coba membalikan keadaan mungkin karena lemparan granat juga untuk membalas apa yang dilakukan Red Face tadi. Dari sisi lain ternyata Red Face terknockdown karena ada Ponzai dari arah yang cukup jauh. Kita melihat juga kali ini satu pemain akan coba datang yaitu Pops TG13 membackup dari belakang dengan UMP-nya. Laizek melakukan proning dan bangkit kali ini melakukan tembakan, tapi dua yang datang melakukan tembakan juga, satu bisa didapatkan, akan coba mendapatkan yang kedua, akan berhasil kali ini, tapi Laizek dari belakang ternyata ada pemain-pemain yang sudah melakukan flanking. Jasper dari MS Chonburi men-takedown dua pemain bahkan dari EVOS Reborn. Ini adalah kondisi yang tidak bagus untuk EVOS karena dari tim MS Chonburi ini masih ada 3 player mereka. Microboy dari arah belakang mau menusuk pertahanan dari Jasper dan itu dia Microboy mendapatkan atau memberikan gempuran yang cukup signifikan melihat Jasper dan Jasper pun kali ini tertumbangkan di tangan Microboy. What a nice play banget dari Microboy. Microboy benar-benar bisa mengubah keadaan untuk EVOS Reborn kali ini. Bala bantuan itu bernama Microboy datang dari arah belakang. Bahkan kali ini Microboy bisa saja mendapatkan sebuah clutch, mendapatkan 4 pemain sekaligus dari pemain-pemain FPS Chonburi. Dan ini dia Microboy. Bang Jamal makan gulali, lu jual gua beli. This is Microboy. This is EVOS Reborn dan BN pun atau MS Chonburi lebih tepatnya langsung saja dieliminasi. Dan kali ini kita akan melihat circle selanjutnya yang cukup baik untuk para player-player ini, untuk para tim-tim ini karena menuju ke tengah-tengah. Kembali kita melihat dari sisi lain tim Indonesia yang lainnya juga. Spavel dari NFT datang seorang Voke tadi, namun tidak ada sebuah tembakan yang dilakukan oleh Voke karena dia bahkan tidak touchdown ke arah compound yang dikuasai oleh Spavel. Ngacir saja bersama dengan baginya dari arah lain. APG berhadapan dengan EE atau 2E Eagle Esports. Masih ya, tryhard Anda dengan EE ya. Dan kali ini harusnya EE yang tryhard juga untuk menghadapi APG. Lagi-lagi mereka nggak back off sedikit pun. Onyx pun di tengah sana juga sudah mulai mendengar huru-hara yang terjadi antara mereka berdua. Sementara itu tim Secret juga sudah mulai terspot keberadaannya oleh tim APG. Ya, melihat kali ini dari arah lain Onyx datang menuju ke area tersebut. Error bersama dengan Sky Only memantau di mana di dalam rumah bata diisi oleh 2 tim yang berbeda. Ada Eagle Esports bersama dengan tim Secret. Matois berhasil untuk melakukan revive tadi ke arah satu rekannya. Namun dari sisi lain Datkon juga melemparkan sebuah smoke mungkin, tapi Chopper mendapatkan satu pemain yaitu Matois. Tertakedown di sana, ada sebuah tembakan juga. Chopper pun tersungkur ke arah tanah karena ada third party yaitu Sky Only dari Onyx. Yes, dan Onyx ini akan mengobrak-abrik banget rumah bata tersebut. Shroud juga di sisi yang lainnya tertumbangkan, hanya meninggalkan 2 player aktif saja untuk mereka. Begitupun juga dengan tim EVOS Reborn yang tadi sempat kita spot sedikit ya, hanya meninggalkan 2 player saja untuk mereka. Namun kita akan fokus terlebih dahulu ke peperangan antara mereka yang dimana EVOS juga join the fight. Namshin kali ini proning shotnya nggak bisa bertahan cukup lama, dia terknockdown juga, tapi masih bisa di backup oleh rekan-rekan yang lainnya. Microboy dan juga Red Face kali ini haus banget akan elimination point. Mereka mau join lagi Sanskuy. Ya, kita melihat semua dilawan kali ini, semua ditantang nampaknya oleh EVOS Reborn. Mereka mendapatkan WCD dan kali ini kita melihat juga sebuah proning yang tadi gagal karena ketahuan oleh seorang Error. Tapi apakah berhasil Error untuk melakukan sebuah healing karena Blue Zone sudah mendorongnya untuk masuk lebih dalam lagi menuju ke dalam circle-nya dan sudah ditunggu oleh Eagle Esports. Yap, dan kali ini kita akan melihat
granat demi granat juga sudah mulai dilontarkan oleh mereka semuanya. Namshin sedikit demi sedikit bakalan langsung aja terspot kali ini. Error lah yang kayaknya agak-agak error tadi move-move yang dilakukannya. Dan dia harus tereliminasi meninggalkan Sky. The only one. Ya, the only one. Satu pemain terakhir yang berada di area belakang. Satu pemain yang masih bertahan tapi melakukan sebuah tembakan juga berhasil mendapatkan pemain-pemain dari Eagle Esports. Dan kita melihat Eagle Esports justru yang dipulangkan ke arah lobby. Dari sisi lain kita melihat kali ini APG bertahan di arah rumah panjang. Ada EVOS yang memantau sebenarnya dari arah bukit tersebut. Iya, tadi kayaknya ada ini ya, darah yang agak sedikit berkurang dari Red Face itu. Dari mana ya tadi? Oh, itu dia, ada salah satu player dari tim APG yang udah terlihat dengan sangat jelas. Sementara itu di sisi yang lainnya kita lihat adanya tim RRQ, Axis dan juga Vampire yang berada berdekatan. Ya, RRQ masih kita lihat juga mereka cukup kuat bersama dengan 3 pemain yang tersisa. Voke datang kali ini bersama dengan baginya. Hainup juga masih terus berjibaku di area tersebut. Namun sebuah tembakan dilontarkan dari tim Geekfam bersama dengan tim Axis Red Ones yang saling melakukan tembakan. Kalau kita lihat dari minimapnya tadi ada sebuah arah tembakan menuju ke area tersebut. Ada sebuah peluru yang dilontarkan maksud saya oleh pemain-pemain Axis Red One. Namun Axis Red One juga melontarkan pelurunya ke arah pemain-pemain dari NFT, bahkan headshot tadi menuju ke arah seorang Flippy. Dari sisi lain Ravenclaw Vampire mendapatkan satu pemain Mika OP dari Axis Red One. Ini benar-benar saling spot sih. Ini nggak ada lagi 1v1 situation. Ini benar-benar udah ramai banget, mereka berada di posisi yang berdekatan. Sementara itu EVOS harus tereliminasi di posisi ke-11. Nice try untuk EVOS Reborn. Mereka berhasil mengumpulkan lebih dari ini kalau nggak salah 5 elimination point ya. Terakhir dari EVOS sendiri. Namun kita lanjutkan kembali di mana masih ada RRQ, masih ada NFT, masih ada Bigetron juga yang terus berjuang untuk mendapatkan WWCD di match yang kedua dari tim Indonesia. Bahkan Swaps juga tertakedown di area tersebut, berada di lower groundnya. Ravenclaw berada di area yang cukup jauh, tidak bisa merevive seorang Swaps kali ini. Bahkan kalau Ravenclaw datang pastinya disambut oleh seorang Fathermort. Yap, harus hati-hati pastinya. Dan di sisi yang lainnya juga For Rifle, satu persatu player mereka juga sudah mulai bertumbangan, hanya meninggalkan 3 player saja untuk For Rifle. Sementara itu kita masih akan fokus terhadap RRQ, Vampire dan juga Axis. Axis kali ini juga sudah mulai dihujani peluru oleh lawan-lawannya, namun Ravenclaw lah yang kali ini tereliminasi bersama dengan Vampire di posisi 10. Ya, Mika OP yang tadi sempat terknockdown bisa di-revive juga. NFT datang ke area tersebut, akan coba disambut pastinya oleh seorang Kacang Susu, pemain terdepan, pemain paling dekat dengan NFT. Ngumpul 3 pemain mereka, ada satu di belakang yaitu Drone sebagai jangkar kali ini untuk membackup rekan-rekannya. Namun Kacang Susu melemparkan sebuah granat, memberikan sangat luar biasa granatnya kalau kita lihat karena damage-nya sakit sekali. Bahkan 2 pemain tersungkur dengan cepat. Datang kali ini Flippy untuk melakukan tembakan ke arah Kacang Susu, namun belum berhasil. Bahkan datang kembali seorang Voke OP bersama dengan Mika OP. 2 OP yang datang di area ini, spray juga kembali dilakukan, tersungkur 3 pemainnya. Tersisa satu yang terakhir, akankah bisa didapatkan? Dan itu dia yang terakhir pun didapatkan. Nice try kembali untuk NFT. Harus segera bangkit, harus segera bangun pemain-pemain NFT. Nice try, dan kita pastinya akan menantikan permainan-permainan ciamik mereka di ronde-ronde selanjutnya. Karena sekarang kita akan melihat ke-8 tim yang akan berjibaku untuk bisa mendapatkan winner-winner chicken dinner. Seperti halnya RRQ yang kali ini berhadap-hadapan, berdekatan banget oleh For Rifles, yang dimana pemburu akan langsung saja diburu oleh Nerpeko. Tapi di sisi yang lainnya ternyata ada Voki juga yang terknockdown. And that's it. Kita kembali lagi kameranya ke arah Nerpeko yang sudah mengantongi total 2 elimination point. Nerpeko benar-benar on fire di hari ini. Terlihat tadi Voke yang nembak duluan, tapi dia yang knockdown karena Nerpeko headshot. Tadi sebuah Thompsonnya menuju ke arah Voke. Kali ini PR juga dimiliki oleh Axis Red Ones karena harus melakukan revive ke arah Voke. Namun dari sisi lain ternyata Vintores memulangkan pemain-pemain dari For Rival. Diluting juga peluru-peluru dari satu pemain For Rival tersebut. Lumayan tambahan. Apalagi ini menuju ke late game juga. Dan dia harus menghadapi 6 tim yang lainnya. Seperti halnya tim Bigetron Red Alien yang kali ini harus menghadapi gempuran dari tim Geekfam yang sudah menghujani Molotov juga ke arah Zuxi di belakang sana. Tapi tenang saja, ada backup yang cukup matang yang sudah dibangun oleh masing-masing player dari tim Bigetron Red Alien, yang dimana tadi kita sudah men-spot keberadaan dari Luxi. Ya, kembali
Ternyata Mr. Five berhasil mendapatkan seorang 20. Revive juga sedang dilakukan oleh seorang Shroud, namun butuh untuk melakukan tembakan juga karena datang kali ini Mr. Five bersama dengan pemain-pemain Fast Clan. Mereka mendapatkan momentumnya dan itu dia dipulangkan seluruhnya ke arah lobby pemain-pemain dari APG Esports. Dan hanya meninggalkan 6 tim saja, sementara itu Zuxi juga harus tereliminasi. Luxi, saset baginya ngepot kali ini dan Luxi pun gak bisa diselamatkan, hanya meninggalkan Ryzen seorang diri di belakang sana yang kayaknya sudah minim healing prom untuk dia. Dan Bigetron Red Alien pun harus tereliminasi di posisi yang ke-6. Nice try pastinya Nice try untuk tim Bigetron Red Alien dan tim-tim Indonesia yang lainnya. Tapi ingat kita juga masih punya tim RRQ Ryu. RRQ Ryu masih terus berjibaku di area tersebut. Bahkan sudah kedatangan tamu karena Exis Red Ones datang ke area dari RRQ Ryu. Granat tadi dari Miracle ternyata menumbangkan seorang Tonike. Datang kali ini bala bantuan Pintores akan coba membackup di area tersebut. Namun Miracle juga memberikan pressure. Tembakan demi tembakan dilakukan. Bahkan memulangkan seorang Tonike berganti dengan senjata yang kedua. Dan kembali ternyata Miracle! Sebuah miracle yang terjadi di area tersebut. Mengganti senjatanya bahkan berhasil memulangkan Fast Clan. Miracle doing the miracle. Dan kali ini hanya menyisakan 4 tim saja. Voldemort juga harus dengan segera menyelamatkan Mort kalau misalnya tim RRQ mau kembali dengan 2 punggawa mereka. Tapi pastinya tim RRQ diberikan pressure demi pressure dari lawan-lawannya. Sementara itu juga kita lihat Logan dan juga Gotani kali ini mau mengawasi daerah-daerah RRQ dan juga Axis pastinya. Sulit sekali keadaannya untuk RRQ karena mereka digempur oleh 2 arah yang berbeda. Bahkan granat tadi sangat dekat ke arah pemain-pemain RRQ. Revive berhasil dilakukan, sedang melakukan healing kembali kali ini. Dan itu dia kembali low HP-nya karena memang dari seorang Gotani melemparkan utility demi utility bahkan terbakar juga dan akhirnya tersungkur satu persatu pemain-pemain dari RRQ. Masih ada satu yang tersisa di sana. Sangat low HP-nya, sedang melakukan proning. Masih berhasil kali ini menahan panasnya. Sebuah molotov yang tadi pecah membakar satu pemain yaitu Voldemort. Namun molotov yang kedua juga dilemparkan ke area tersebut. Clock combat juga terjadi kali ini di mana Geek Fam, Demrut berhadapan dengan pemain-pemain dari Exis Red One. BKOP juga berjibaku di area tersebut. Kita melihat dari sisi lain Revive juga sedang dilakukan oleh RRQ Ryu. Kesempatan emas banget ini untuk tim RRQ Ryu untuk bisa kembali dengan 2 punggawa mereka karena tim-tim yang lainnya sedang disibukkan dengan fight mereka antara satu sama yang lainnya. Dan kali ini juga granat demi granat dilontarkan oleh tim Geek Fam ke arah bawah sana menuju ke tim Axis. Dan kali ini kayaknya kita akan lihat perpecahan war antara Axis dan juga Geek Fam. Sementara itu RRQ kali ini juga sudah mulai diawasi oleh Infinity. Tadi kita melihat ada sebuah bakaran yang kembali dilakukan oleh seorang Gotani. Pertanyaannya berapa yang dibawa oleh Gotani? Sebuah granat, sebuah molotov juga yang sangat banyak sekali. Kayaknya nggak bawa peluru ini orang. Ini kayaknya kita bisa bilang ini petani deh, bukan Gotani lagi. Iya, kayaknya petani sih. molotov ya. Iya. Soalnya banyak banget molotovnya dari tadi. Sementara itu ini dia Gotani atau petani kita juga sudah mulai men-spot keberadaan dari tim-tim yang lainnya. Dia melakukan split fokus yang sangat-sangat efektif. Dan tim RRQ pun hanya menyisakan Voldemort seorang diri yang harus hati-hati banget. Ekstra hati-hati banget. Begitupun juga dengan Geek Fam yang hanya menyisakan Demrut seorang. Demrut akan coba melakukan revive, namun ini keadaannya sebenarnya akan coba fight dulu antara Geek Fam dan juga Infinity. Mereka sadar di depannya ada pemain lagi, tapi dari Infinity juga sedang melakukan pergerakan sedikit demi sedikit menuju ke arah seorang Voldemort yang sedang melakukan proning di area tersebut. Datang kali ini Gotani, akan coba di HBD mungkin. Spray juga kembali dilakukan kali ini, namun ternyata Voldemort justru ketahuan terlebih dahulu. Iya, dan RRQ pun tereliminasi di posisi yang keempat. Nice try pokoknya untuk tim-tim Indonesia. Kita akan dukung lagi di ronde berikutnya. Namun kali ini kita akan fokus ke pertandingan antara Geek Fam, Infinity dan juga Axis. Ya, Axis Red One, Kasang Susu terus berjibaku di area tersebut. Damrut juga memiliki PR bahwa dia harus bergerak saat ini juga karena di depannya free banget, bahkan sudah didorong oleh Blue Zone yang sangat sakit, pastinya sangat pedih. Kali ini Blue Zone di circle yang terakhir bisa dikatakan karena sudah sangat kecil sekali. Tadi saya melihat terakhir ada circle yang ke-8, harusnya ini udah menuju ke yang ke-9. Ada sebuah ledakan yang juga terjadi di sana. Satu vehicle yang meledak, terkena damage dari peluru-pelurunya, namun menjadikan sebuah cover juga untuk seorang Demrut. Ternyata Demrut terkena damage dari lawan-lawannya. Kelihatan juga oleh Logan kali ini Tayonya pun juga akan dibakar, tapi Demrut masih bisa menyelamatkan dirinya. Dia melihat benar-benar secara free ke arah player-player dari tim Axis. 1 terknockdown, 2 terknockdown oleh Demrut, tapi akhirnya Demrut harus dieksekusi juga di tangan tim Axis.
langsung aja rush aja ke arah tim Axis kali ini. Yang dimana nggak bisa bertahan cukup lama lagi karena The Infinity lah yang mendapatkan winner chicken dinner kita. Winner chicken dinner didapatkan oleh Infinity. Mereka cerdas sekali untuk tidak mengganggu rumah tangga yang sedang dibangun Geekfam dan juga Axis Red One. Gak diganggu, biarin aja mereka fight. Saat mereka sudah selesai fight, baru didatengin, baru ada jump shoot yang dilakukan.